1. Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri dianggap sebagai tonggak penting dalam pengaturan paten internasional. Salah satu prinsip utama yang diatur dalam konvensi ini adalah A. Hak prioritas internasional, B. Penghapusan paten di negara-negara anggota, C. Penerapan lisensi wajib secara seragam, D. Pembentukan organisasi dunia yang mengelola paten, E. Perpanjangan masa perlindungan paten tanpa batas. Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri, yang disepakati pada tahun 1883, memperkenalkan prinsip hak prioritas internasional. Prinsip ini memungkinkan pemegang paten atau merek dagang untuk mengajukan aplikasi di negara-negara anggota lain dalam jangka waktu 12 bulan, untuk paten, atau 6 bulan, untuk merek dagang, setelah pengajuan pertama di negara asal, dan masih dianggap sebagai aplikasi yang diajukan pada tanggal yang sama dengan pengajuan pertama. Ini memberikan perlindungan internasional bagi pemilik hak kekayaan industri di berbagai negara anggota. 2. Manakah pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan hubungan antara paten dan kekayaan intelektual secara umum? A. Paten memberikan perlindungan hukum atas invensi tertentu. B. Paten melindungi karya seni dan sastra dari pelanggaran hak cipta. C. Paten hanya dapat diberikan kepada invensi yang memiliki langkah inventif. D. Kekayaan intelektual mencakup paten, hak cipta, dan merek dagang. E. Perlindungan paten bersifat terbatas pada jangka waktu tertentu. Paten tidak melindungi karya seni dan sastra. Paten melindungi invensi atau penemuan teknis yang memiliki aspek kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan secara industri. Sementara itu, karya seni dan sastra dilindungi oleh hak cipta, bukan paten. 3. Dalam konteks sistem paten Indonesia, apakah yang dimaksud dengan langkah inventif? A. Invensi harus memiliki nilai ekonomi yang signifikan. B. Invensi tidak boleh mudah ditemukan oleh ahli dalam bidang terkait. C. Invensi harus diterapkan secara industri. D. Invensi harus berdasarkan teknologi hijau. E. Invensi tidak boleh terkait dengan kesehatan masyarakat. Dalam sistem paten Indonesia, langkah inventif merujuk pada syarat bahwa invensi tersebut harus mengandung unsur kebaruan yang signifikan, yaitu invensi tersebut tidak boleh mudah ditemukan atau dihasilkan oleh seorang ahli di bidang yang sama berdasarkan pengetahuan yang ada sebelumnya. Dengan kata lain, invensi harus memiliki tingkat kreativitas atau inovasi yang cukup tinggi agar dapat dianggap sebagai paten. 4. Paten tidak dapat diberikan untuk A. Produk atau proses yang memiliki langkah inventif, B. Penemuan yang bertentangan dengan ketertiban umum, C. Penemuan yang memiliki kegunaan praktis, D. Penemuan terkait teknologi hijau, E. Penemuan yang telah dipublikasikan lebih dari 12 bulan sebelumnya. Paten tidak dapat diberikan untuk penemuan yang bertentangan dengan ketertiban umum atau moralitas publik. Misalnya, penemuan yang dapat membahayakan masyarakat atau bertentangan dengan norma sosial dan etika. Hal ini tercantum dalam ketentuan yang mengatur pemberian paten di Indonesia, di mana invensi yang melanggar ketertiban umum atau yang tidak etis tidak dapat dipatenkan. 5. Seorang penemu mengajukan permohonan paten pada Januari 2023. Namun, dia menemukan bahwa penemuan yang sama telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah pada Oktober 2022. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, bagaimana status permohonan paten ini? A. Diterima karena masih dalam periode grace period, B. Ditolak karena telah dipublikasikan sebelumnya, C. Diterima jika invensi memiliki langkah inventif tambahan, D. Ditunda hingga investigasi lebih lanjut dilakukan, E. Ditolak kecuali penemu menyatakan hak prioritas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Paten di Indonesia,
Invensi yang telah dipublikasikan lebih dari 12 bulan sebelum pengajuan permohonan paten dianggap telah kehilangan unsur kebaruan, novelty, dan tidak dapat dipatenkan. Dalam kasus ini, penemuan yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah pada Oktober 2022 berarti sudah lebih dari 12 bulan sebelum permohonan paten diajukan pada Januari 2023, sehingga invensi tersebut tidak memenuhi syarat kebaruan dan permohonan patennya akan ditolak.